RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Kembali dengan saya Farida Dewi Maharani dalam FMB 9 Bicara, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Kali ini saya ditemani oleh Direktur Hukum dan Regulasi Bapak Fitriadi Muslim. Selamat datang Pak Fitri, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kami berbincang sedikit mengenai rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana. Pak Fit, ini kan sebenarnya kalau kajian rancangan undang-undang perampasan aset itu sudah cukup lama ya Pak, mulai dikaji oleh PPATK di 2008. Kemudian 2011 draft sudah mulai diajukan di eranya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian di 2015 sampai dengan 2021 RUU ini sebenarnya sudah bolak-balik nih Pak ke prolegnas, tapi memang sampai dengan saat ini masih ya Pak, masih dalam proses dan kita berharap segera. Nah, tindakan nyata dari Pak Presiden Jokowi untuk menegaskan komitmennya 13 April 2023 kemarin mendorong meminta pengesahan RUU perampasan aset segera. Dan 4 Mei 2023 surat Presiden berkaitan dengan RUU perampasan aset ini sudah dikirim ke Badan Legislatif DPR untuk dibahas. Ya. Nah, Pak Fit, kalau boleh cerita Pak, 2008 sudah mulai dibuat kajiannya. Itu apa sih Pak yang melatar belakangi dan apakah hal yang melatari belakangi itu masih related dengan kondisi saat ini atau bahkan sekarang sudah dianggap lebih urgent untuk segera disahkan Pak? Terima kasih Mbak Dewi. PPATK melakukan kajian mendalam mengenai perlunya kita memiliki regulasi yang memungkinkan negara berperkara dengan aset. Artinya memungkinkan negara untuk fokus mempersoalkan aset. Pada saat ini sistem yang ada selalu dikaitkan dengan pemidanaan. Ada aset berasal dari tindak pidana, ya, kemudian dicari siapa pelakunya, kemudian nanti untuk merampasnya tuntut, dakwakan orangnya, kemudian masukkan juga tuntutan agar aset hasil tindak pidana juga dirampas.
atau gampangnya saya sering menyebutkan di berbagai kesempatan, membawa dulu pelaku kejahatan. Kalau misalnya pelaku kejahatannya koruptornya itu Fitriadi dibawa ke pengadilan, atau kemudian dibuktikan tindak pidananya, aset-asetnya dirampas. Ya, jadi menghukum Fitriadi melakukan korupsi, aset-aset yang terkait dengan korupsi tersebut, misalnya apartemen, mobil mewah, itu dirampas oleh negara. Selalu mekanismenya itu seperti itu. Secara umum itu mekanisme yang ideal, yang bagus, tapi ternyata dalam banyak kesempatan kita punya kesulitan untuk memidanakan orangnya. Misalnya orangnya meninggal, orangnya kabur, lepas, tidak bisa dituntut. Ya, ketika mau kita dipidanakan, kuat indikasinya, tapi ternyata yang bersangkutan sakit, tidak bisa kita bawa ke pengadilan. Ya, dan itu dibenarkan oleh undang-undang juga, kalau orang yang sakit permanen tidak bisa dibawa ke pengadilan, ya kasusnya tidak bisa jalan. Sementara asetnya kita perlukan. Asetnya ini hasil tindak pidana, ya jangan sampai dikuasai oleh orang yang tidak berhak. Nah, karena itu kita coba lihat praktek di banyak negara, dan di banyak negara ya, terutama negara-negara maju, itu dikenal ada sistem perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture. Artinya apabila ada aset yang merupakan hasil tindak pidana atau aset yang merupakan alat, sarana yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana, atau yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara sah, maka negara bisa membawa ke pengadilan untuk menegaskan status tersebut. Ya. Artinya negara tidak hanya memperkarakan secara pidana saja, tapi sebenarnya fokus dari rancangan undang-undang ini adalah mengejar aset. Betul. Yang harus dikembalikan kepada negara. Betul. Nah, ini sejalan juga dengan visinya PPATK. Kita kan lebih banyak melakukan penelusuran aset, ya, atau konsep follow the money. Nah, dalam banyak kesempatan yang kita ketahui itu asetnya, ya. Nah, apabila ada penelusuran yang dilakukan oleh PPATK, ada hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh PPATK, kita berikan ke penegak hukum. Penegak hukum kemudian juga ya akan mendalami laporan tersebut, melakukan upaya-upaya hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, ya, hingga kemudian melakukan penuntutan dan permohonan perampasan aset dalam perkara yang diajukan. Nah, yang jadi masalah kalau itu ada semua, ya dimungkinkan gak ada masalah. Nah, emang kadang-kadang nih, ya untuk kasus-kasus misalnya kasus penipuan dengan modus BEC, ya, Business Email Compromise. Kemudian kasus judi online, itu pelakunya nggak muncul, uangnya ada, kita bisa telusuri ya. Kemudian kasus-kasus terkait dengan jaringan narkoba, ya. Nah, itu dalam banyak hal yang banyak kita ketemukan itu aliran dananya, asetnya. Nah, kalau mekanisme yang ada sekarang melulu hanya harus melalui pemidanaan, nah ini kita punya keterbatasan. Prosesnya lebih panjang, kemudian juga belum tentu didapat ya Pak asetnya. Ya, dan dalam banyak kesempatan, mohon maaf, bisa jadi agak maksain untuk memidanakan. Jadi nggak fair. Dan kalau Mbak Dewi baca di berbagai literatur, penerapan pembalikan beban pembuktian, ya, itu yang ideal memang untuk aset. Tidak bisa orang itu dipidana karena tidak bisa menjelaskan asetnya. Tapi Pak, di Undang-Undang TPPU sendiri bukannya sudah melaksanakan norma pembalikan itu juga, Pak? Ada, tapi dalam konteks aset. Kalau itu udah agak benar ya. Jadi yang jelas tidak tepat apabila memidana seseorang karena dia tidak bisa menjelaskan asal asetnya. Yang benar itu konsepnya adalah kalau tidak bisa menjelaskan asetnya dirampas. Jangan orangnya dihukum secara pidana. Jadi memang rancangan undang-undang ini membenahi ya Pak, membenahi dari yang sudah ada.
Nah, nanti dalam pelaksanaannya sendiri, Pak, apakah nanti ketika dalam suatu kasus gitu, Pak, apakah akan menggunakan undang-undang yang sudah ada kah, atau secara otomatis ketika undang-undang ini sudah disahkan, undang-undang TPPU lah katakanlah, itu tidak lagi digunakan, Pak? Oh enggak, ini beda ya. Kalau Undang-Undang 8 2010 tetap ya akan kita perlukan, dan RUU perampasan aset tidak menegasikan atau meniadakan undang-undang yang lain. Dia lebih banyak mengatur soal hukum acara untuk perampasan asetnya. Ya, tapi kalau untuk pemidanaannya itu mengacu kepada undang-undang yang ada, baik KUHP maupun Undang-Undang 8 2010 ya. Tidak kepada RUU perampasan asetnya, pada mekanisme perampasan asetnya kalau yang diatur di RUU. Jadi sama sekali tidak menegasikan. Yang jelas kalau ada RUU ini kita punya alternatif lain ya. Yang jelas tentu kita mendorong ya, penyidik tentu juga tetap startnya itu adalah memidanakan. Ada misalnya kasus pegawai pajak tersebut ya, yang ramai di pemberitaan soal RAT. Ya, itu orangnya ada ya, asetnya ketemu. Tapi terus terang penyidik PPATK juga termasuk merasa waktu itu KPK butuh waktu lama sekali untuk memastikan ini sumber asetnya dari mana, dari kejahatan apa ya. Itu menggali luar biasa ya, hingga akhirnya kita mendengar ada indikasi yang bersangkutan menerima gratifikasi, suap. Nah, untung aja di dalam tahun yang memungkinkan untuk menuntut perkara tersebut. Kalau perkaranya terjadi ya, artinya kasus gratifikasi suapnya itu terjadi lebih jauh ya, misalnya 30 tahun sebelumnya lah katakan gitu ya. Maka yang bersangkutan itu tidak bisa dipidana karena udah kadaluarsa kalau menuntut kasusnya tersebut. Nah, asetnya terus ada kan. Nah, karena itu kalau kita punya RUU perampasan aset, kita punya alternatif lain. Komitmen Indonesia pada Konvensi Internasional UNCIC, salah satu poinnya adalah melakukan kerjasama internasional untuk mengambil aset yang ada di luar, Pak. Kemudian dalam draft atau kajian RUU perampasan aset ini salah satunya adalah bisa merampas aset yang di dalam negeri senilai yang ada di luar. Nah, nanti prosesnya apakah memang bisa secara otomatis yang mengganti rugi yang ada di dalam negeri kah? Atau melalui proses juga, Pak? Mencoba merampas yang ada di luar, kemudian baru di dalam, seperti apa Pak nanti, Pak? Ya, yang jelas ini mekanismenya semua harus berdasarkan putusan pengadilan. Saya mau cerita sedikit. Sebenarnya kita sudah menikmati ya mekanisme ini di luar. Ya. Jadi Mbak Dewi, negara-negara maju itu merasa lebih mengakui putusan pengadilan untuk perampasan aset ya secara non-fiction dibandingkan putusan pengadilan yang dikeluarkan secara in absentia. Artinya orangnya kabur, kemudian digelar pengadilan tanpa kehadiran orangnya dinyatakan dihukum, kemudian aset-aset dirampas. Nah, putusan pengadilan kita bawa ke luar negeri. Ini kita ada putusan pengadilan terkait dengan si A, asetnya bla bla bla, kita minta dikembalikan ke kita. Nah, mereka umumnya tidak mengakui. Okay. Kalau putusan itu secara pidana ya memidanakan seseorang tanpa kehadiran secara absentia. Tapi mereka mengakui ya apabila ada putusan pengadilan yang keluar, yang ditetapkan, yang diputuskan secara non-conviction. Ini mudah-mudahan nggak membingungkan ya. Nah, kita pernah menikmati yang saya katakan tadi ya, hasil dari mekanisme ini. Kebetulan saya ada di tim tersebut. Waktu itu kita mengejar aset terkait dengan Hendra Harja di Australia. Ya. Waktu itu saya masih di Kementerian Hukum dan HAM. Kita bawa putusan pengadilan. Hendra Harja adalah pelaku kejahatan. Ada putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan adalah pelaku kejahatan.
ya, tapi karena yang bersangkutan kabur, tidak bisa diekstradisi, maka diadili sub absentia, dan ini aset-aset yang terkait dengan tindak pidana yang kita duga ada di Australia. Ya. Apa yang terjadi di sana? Mereka tidak mengakui putusan tersebut. Tapi karena mereka punya mekanisme perampasan aset secara non-conviction, mereka follow up. Apa yang dilakukan? Aset-aset yang kita identifikasi terkait dengan tindak pidana rahaja, kita minta untuk dirampas. Nah, mereka bekukan aset-asetnya, kemudian mereka umumkan secara luas ke seluruh negeri, ada aset barang ini, siapa yang mempunyai klaim ataupun merasa memiliki aset tersebut, ajukan sampaikan informasinya gitu, kira-kira seperti itu. Bisa mengajukan keberatan atas pemblokiran ataupun penyitaan yang dilakukan. Nah, alhamdulillah sampai masa tunggu 6 bulan pengumuman itu tidak ada orang yang mengajukan klaim atau gugatan. Sehingga akhirnya oleh pemerintah Australia berdasarkan putusan pengadilan ya, itu dirampas. Kemudian hasilnya diserahkan ke kita. Dikembalikan ke Indonesia. Jadi justru putusan pidana terkait tender haja itu tidak dijadikan dasar untuk perampasan aset. Yang jelas kalau kita punya mekanisme perampasan aset secara non-conviction, ada putusan pengadilan yang dikeluarkan berdasarkan mekanisme non-conviction itu lebih bisa diterima dibandingkan dengan kita mengajukan perampasan aset dengan dasar adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan secara in absentia. Orangnya nggak ada, tapi kita putuskan dia dipidana, ya kita mendalilkan sudah dipanggil secara patut, tapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, ya sehingga yang diputuskan secara in absentia. Pak, dalam praktek non-convention based tadi, apakah memungkinkan ketika PPATK menemukan aliran uang yang dicurigai bisa langsung dalam proses atau seperti apa, Pak? Ya, umumnya kalau PPATK kita di garda terdepan lah, katakan seperti itu ya. Rezim anti pencucian uang ini dideteksi dari pelaporan yang disampaikan oleh pihak pelapor, kemudian masuk ke PPATK, kita analisis, apabila diperlukan kita hentikan ya. Itu untuk menghentikan menunggu dari ada yang melaporkan atau memang bisa langsung dihentikan? Enggak. Dalam proses analisis saja kita sudah bisa hentikan. Dalam proses analisis sudah bisa. Saya kira mekanisme di dalam RUU perampasan aset ini ya akan sangat menguntungkan semua pihak menurut saya ya. Karena bagi beberapa pihak ya, kalau yang dipersoalkan itu adalah aset tertentu dalam case tertentu ya, kemudian ada hambatan untuk memidanakannya, saya rasa lebih fair kalau yang dipersoalkan asetnya aja. Jangan kita juga memaksakan untuk mempidana orangnya. Nah, itu yang semangatnya ya. Tapi kan ada kekhawatiran nih Pak, memang diperlukan, tapi satu sisi ada mungkin sebagian kalangannya juga ketar-ketir nih, karena tiba-tiba tanpa ada melakukan pembuktian pidana itu bisa dilakukan perampasan aset. Nah ini untuk menjaga, memastikan mekanisme transparansinya akan seperti apa nih Pak nanti Pak? Memastikan tidak disalahgunakan gitu Pak maksudnya? Iya. Pertama, di dalam setiap mekanisme yang dirugikan bisa melakukan keberatan. Ya. Kemudian nanti dalam proses pemeriksaan di pengadilan semua diberikan kesempatan yang sama. Bahkan mekanisme pembuktiannya pun mekanisme pembuktian secara perdata ya, yang kedudukan para pihak itu sejajar, setara, seimbang, lebih fair jadi. Ya. Nah itu yang terjadi ya, sehingga hak-hak pihak ketiga itu tetap akan dilindungi. Yang jelas tidak serta-merta penegak hukum misalnya di laporan PPATK kemudian langsung mau ngerampas aset itu secara non-conviction, tidak bisa juga. Harus juga memenuhi requirement yang ada di dalam rancangan ini ya. Misalnya orangnya nggak bisa dihukum, meninggal,
lepas dari tuntutan pidana ya, baru mekanisme ini bisa jadi opsi. Nah, kalau orangnya ada ya, atau kemudian kejahatannya juga jelas yang menghasilkan tindak pidana, harusnya mekanisme itu dulu yang diajukan untuk proses penegakan hukum. Demikian Bu Dewi. Nah, ini kan dalam proses penyidikan untuk mencurigai selain aliran itu kan adalah kewajaran perolehan pendapatan ya Pak ya. Nah, ada instrumen nggak sih Pak untuk menilai bahwa oh dia sebenarnya wajar dengan PNS golongan sekian, tunkin sekian, wajar sekian gitu misalnya. Nah itu ada instrumen apa sih Pak? Mungkin LHKPN atau apa? Betul sekali Bu Dewi. Jadi memang di RU ini salah satu aset yang bisa dirampas adalah aset yang tidak bisa dijelaskan perolehannya ya secara seimbang, atau yang dikenal dengan konsep unexplained wealth. Kalau di UNCIC kita menyebutnya illicit enrichment. Nah itu memang lebih banyak terkait dengan penyelenggaraan negara. Nah dalam RUU perampasan aset ini kita cenderung ya ke unexplained wealth karena memang nanti subjeknya itu bisa luas ya. Tidak hanya penyelenggara negara tapi juga pihak-pihak lain ya. Swasta ataupun orang-orang yang tidak jelas. Kenapa tidak ke penyelenggara negara saja seperti UNCIC? Ya karena kita melihat ada juga kejahatan-kejahatan yang menghasilkan uang dalam jumlah yang besar bermotif ekonomi ya, dan itu tidak banyak terkait dengan penyelenggara negara. Ya, misalnya kasus-kasus penipuan, kasus-kasus narkotika ya. Nah, ini banyak melibatkan pihak-pihak swasta ya, umum ya. Nah, karena itu kalau misalnya konsepnya tidak bisa dijelaskan perolehannya secara bertanggung jawab ya, maka ini juga dimungkinkan untuk kemudian dipersoalkan. Nah, tapi satu sisi Pak, pengaturan mengenai unexplained wealth yang Bapak jelaskan tadi itu diasumsikan akan terganjal karena melanggar HAM Pak. Karena kan tadi sampai mengecek sampai detil, sampai tahu seperti apa. Nah itu gimana Pak? Mekanisme yang akuntabel, transparan di pengadilan ya. Dan sekali lagi ini bukan sepihak ya. Ada mekanisme pengujian dari pengadilan yang sah. Bahkan pengadilan itu bisa memutus seseorang untuk dicabut hak-hak kemerdekaannya, bahkan hak hidupnya ya. Itu kan oleh pengadilan. Ya. Dan di RUU perampasan aset ini semuanya lewat pengadilan, ada mekanisme fair trial, kemudian semua diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil, argumentasi, bukti-bukti yang sah atas aset yang dikuasai. Saya kira. Jadi konteks HAM-nya itu adalah konteks HAM berkeadilan ya Pak. Ya. Ada hak orang lain dan juga ada hak pihak yang lain yang harus sama-sama dihargai. Nah, termasuk hak negara tuh. Hak negara. Nah, bicara hak negara pada dalam RUU perampasan aset ini, apakah memang hanya mengembalikan aset negara saja kah atau bisa aset publik? Kalau dalam kasus misalnya penipuan yang first travel ya Pak ya, itu kan bukan uang negara gitu, itu adalah uang dari masyarakat yang cukup banyak. Betul. Ketika harus dikembalikan, apakah bisa nanti dengan RUU perampasan aset ini dikembalikan kepada publik Pak, bukan ke negara? Bisa. Jadi di sini konsepnya dikembalikan kepada negara atau kepada korban yang berhak ya. Jadi tidak hanya negara tapi juga korban atau pihak yang dirugikan. Ya. Tidak negara tapi ada korban lain yang dirugikan. Artinya memang rancangan undang-undang perampasan aset ini bukan hanya untuk kasus korupsi ya Pak. Betul. Tadi ada penipuan, ada judi online, ada narkotika ya Pak ya. Narkotika, TPPO, pembalakan liar. TPPO. Jadi ini sekali lagi perlu diluruskan ya. Jadi RUU perampasan aset ini tidak semata-mata untuk kasus tindak pidana korupsi ya. Tapi juga kejahatan-kejahatan lain yang menghasilkan uang, aset dalam jumlah yang besar. Tadi misalnya
tindak pidana narkotika yang melibatkan jaringan yang luas di dalam dan luar negeri ya. Sekarang perputaran uang terkait dengan narkotika itu juga sangat luar biasa sekali besarnya. Kemudian kejahatan lingkungan, ya pembalakan liar, illegal logging, kemudian lingkungan hidup, bahkan di tindak pidana kelautan perikanan ya. Mbak Dewi kalau lihat datanya pasti takjub ya, bagaimana kejahatan-kejahatan di kelautan dan perikanan itu melibatkan aset hasil tindak pidana yang tidak hanya miliaran ya, bahkan triliunan ya. Nah, kalau kita konsepnya selalu mencari siapa pelakunya, menghukum pelakunya, bahkan yang kadang-kadang kita dapat itu adalah orang-orang kecil, ya masyarakat kecil yang jadi operator, yang ada di lapangan, dikorbankan ya Pak ya. Misalnya dalam kasus-kasus pembalakan liar, yang kelihatan itu ya pasti supir, kemudian penebang yang ada di lapangan. Padahal itu kegiatan yang butuh kapital ya, beli alat beratnya. Nggak mungkin dilakukan. Nggak mungkin ya, pasti ada backing, ada pemodal ya. Jadi kalau kita menghukum yang kecil-kecil ya itu sangat tidak fair juga. Nah, kalau sekarang kita udah punya undang-undang money laundering ya, TPPU, kemudian dimungkinkan sekarang juga mengejar asetnya ya secara optimal, bahkan memperkarakan asetnya saja apabila ya jujur saja kadang-kadang karena ada hal-hal yang dalam tanda kutip ya untouchable gitu, orangnya tidak bisa disentuh, ya udah gitu persoalan asetnya saja bisa lebih fair. Jadi rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa menyentuh yang tidak bisa disentuh ya Pak. At least minimal adalah asetnya yang ditarik, meskipun siapa pemiliknya, penguasanya tidak diketahui, aset itu bisa ditarik oleh negara selama bisa dibuktikan bahwa itu adalah hasil tindak kejahatan ekonomi ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak menyampaikan soal pembalakan liar. Nah, dalam rancangan undang-undang ini Pak, apakah memungkinkan penarikan aset dari faktor keuntungan yang didapat dari illegal pembalakan liar ini, juga apakah memperhitungkan kerugian dari lingkungan yang disebabkan oleh pembalakan liar itu sendiri Pak? Apakah juga akan diperhitungkan atau hanya ya udah hanya sekedar aset yang berkaitan langsung saja kah? Ya di sini konsepnya luas ya, termasuk yang sudah dikonversi, dihibahkan ya, maka itu juga bisa dikejar semua. Ya. Tapi kalau misalnya tadi harusnya ada yang disisihkan untuk memulihkan lingkungan dan sebagainya, itu nanti di putusan pengadilan lah kira-kira ya akan seperti apa. Harusnya itu juga bisa dimungkinkan ya apabila ternyata ini berasal dari kejahatan lingkungan, ada dampak kerusakan lingkungan, ada ancaman terhadap kelestarian dan juga kehidupan ya, ekosistem macam-macam, sehingga kita harus pulihkan juga. Harusnya ya hasil tindak pidananya itu juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemulihan secara luas seperti itu. Tapi yang jelas yang bisa dikejar ini semuanya Mbak ya, termasuk kalau misalnya dia kemudian sudah investasikan untuk hal-hal lain, sudah dikonversi menjadi aset-aset lain. Nah ini juga bisa dikejar untuk kemudian kita minta untuk dirampas ya oleh negara melalui putusan pengadilan secara non-conviction. Tadi Bapak menyampaikan bahwa aset yang dikonversi pun juga bisa dikejar ya Pak. Nah sekarang kan juga dengan teknologi nih konversi aset itu jadi beragam. Salah satunya adalah virtual asset atau virtual currency. Nah, apakah nanti juga akan masuk sampai ke sana, Pak? Pengejaran sampai dengan Betul. Ya, karena itu ini tantangan kita semua ya. Kemarin saya baru rapat dengan Kemlu ya. Kominfo juga ada di situ. Mudah-mudahan kita nanti punya konvensi internasional mengenai kejahatan cyber ya. Kejahatan cyber atau ICT. ICT itu Information and Communication Technology for Bad Purposes, kira-kira gitu. Nah ini nanti mudah-mudahan bisa mengimbangi perkembangan financial technology ya,
dan modus-modus kejahatan yang berkembang saat ini lah, kira-kira seperti itu. PPATK sudah melakukan penelusuran nih banyak Pak, tapi tadi Bapak sebutkan banyak yang tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, apakah dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini Pak akan meluaskan kewenangan PPATK tidak hanya sebagai pelacak tapi juga sebagai penyidik Pak? Enggak sama sekali. Ya, kalau menjadi penyidik tidak, ya kita tetap dalam posisi seperti sekarang. Ya, cuma sekarang kita bisa berikan pressure juga lah kepada yang menerima laporan hasil analisis hasil pemeriksaan kita. Kalau sulit mempidananya, sekarang ada opsi loh. Kejar asetnya, ya, sita, rampas, secara non-conviction. Kira-kira seperti itu. Sekarang sebenarnya sudah ada Mbak, saya harus fair juga menyampaikan, tapi sangat terbatas. Di Undang-Undang 8 2010 di pasal 67 juga sekarang memungkinkan ya merampas aset secara non-conviction. Tapi itu dalam skop yang sangat terbatas. Bahkan orang menyebut hanya yang terkait dengan rekening. Kalau yang ada di rekening atau rekening atas nama si tersangka tersebut ya Pak ya? Yang ada di rekening kadang-kadang ya orangnya nggak ada juga. Ini dibuka dengan identitas palsu, misalnya seperti itu. Ya, dan Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan Perma 1 2013 dengan SEMA 2 2013 juga ya. Nah, tapi itu sangat terbatas ya. Sementara hasil kejahatan ini bisa dari macam-macam ya. Bentuknya tadi konversinya bisa jadi kendaraan mewah, apartemen mewah, atau kemudian aset-aset lain ya yang berwujud tidak berwujud ya, termasuk aset kripto. Nah, kalau hanya pakai pasal 67 dengan mekanisme dalam SEMA itu sangat terbatas. Ya, sangat terbatas sekali jangkauannya. Karena itu PPATK mendorong kita punya undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana yang di dalamnya mengadopsi perampasan aset secara non-conviction based. Nah, yang masih menjadi perdebatan juga Pak, yaitu ditunjuknya badan pengelola di dalam yang akan diamanahkan oleh rancangan undang-undang perampasan aset nih Pak. Ada opsinya ada Kemenq, ada Kemenkumham, dan juga ada Kejaksaan. Betul. Nah, idealnya itu seperti apa nih Pak? Yang akan ditunjuk sebagai badan pengelola aset nih Pak. Karena masing-masing mengklaim bahwa mereka sudah ya siap ya, sudah mengajukan diri lah untuk siap. Ya sebenarnya sekarang harusnya sudah selesai ya. Kita lihat di dalam RUU perampasan aset yang disampaikan oleh Presiden DPR sudah disepakati di tingkat pemerintah bahwa yang jadi pengelola aset itu adalah kejaksaan. Nah, kalau ditanya idealnya seperti apa, ya memang lembaga pengelola aset kita itu harusnya memiliki kemampuan yang lengkap ya, bisa melakukan penilaian terhadap aset, kemudian juga bisa mengukur aset ini kalau kita pelihara ya seperti apa meliharanya, berapa uang yang akan dikeluarkan untuk melihara aset tersebut ya, kemudian untung ruginya lah kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita berharap lembaga aset kita itu seperti kayak di Amerika ya, ada Marshall Services, itu benar-benar bagus banget ya. Jadi untuk aset-aset yang memang punya potensi rusak sehingga harus dijual ya, mereka punya mekanisme penjualan yang sangat baik ya, menginformasikan aset, kemudian mempromosikan aset sehingga ketika dijual pun harganya nggak jatuh ya, karena penawarnya banyak ya, harganya jadi bagus juga. Kemudian memelihara asetnya ya, dan sebenarnya jaksa secara umum by design tidak untuk itu. Ya. Nah, tapi mereka punya kemampuan untuk meng-hire, kemudian melibatkan profesional-profesional, tenaga appraisal misalnya, kemudian orang-orang yang bisa mengelola aset ya. Nah, itu harusnya bisa dilakukan oleh kejaksaan. Kita berharap nanti pengelola aset kita itu ya, itu benar-benar akuntabel ya, tidak
memanfaatkan aset untuk tujuan-tujuan pribadi ataupun untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Artinya kan badan pengelola ini selain dipertimbangkan kemampuan yang cukup lengkap, dan juga harusnya ada proses balancing juga ya Pak, tadi untuk menjaga akuntabel. Nah kalau misalnya kejaksaan juga diposisikan sebagai badan pengelola, dan kemudian juga di proses sebelumnya juga menjadi bagian tugas dari kejaksaan, di dalam hal mungkin penyidikan dan juga perampasan, nah itu menjaga tidak checks and balance-nya ya. Ya, betul. Kontrolnya. Ya, sekarang ini suka atau tidak suka, jaksa itu juga sudah punya peran-peran sendiri ya. Jaksa eksekutor, jaksa penyidik, jaksa penuntut, kemudian jaksa pengacara negara ya. Nanti jaksa pengelola aset mungkin ya, ada juga. Nah, mudah-mudahan kalau ini tidak di satu tangan ya. Tapi kontrol di dalam satu rumah? Ada. Kontrol dari luar seperti apa? Di RUU Perampasan Aset ada mekanisme pelaporan dari Jaksa Agung ke DPR ya, ke publik terkait dengan pengelolaan aset. Itu ada di Undang RUU Perampasan Aset, itu juga kita tuntut waktu itu ya, agar mendorong mereka juga akuntabel ya. Ada pengawasan dari luar ya, masyarakat melalui pelaporan ke publik ya, juga bisa mengawasi terkait dengan pengelolaan aset yang dilakukan. Yang jelas misalnya tadi pelaku korupsi ya, kemudian disidik oleh jaksa penyidik ya. Kemudian ternyata wah ini sulit menuntut pidananya, mau diajukan secara perdata saja, secara non conviction ya. Maka berkasnya itu juga harus diserahkan dulu ke jaksa pengacara negara. Nanti yang mengaju ke pengadilan bukan jaksa penyidik, jaksa pengacara negara. Nah, kemudian asetnya gimana? Asetnya diserahkan ke pengelola aset ya. Sekarang itu ada PPA di Kejaksaan ya, Pusat Pemulihan Aset, yang nanti akan diperbesar ya, jadi setingkat eselon 1. Mudah-mudahan mereka juga bisa terus mengembangkan diri ya, sehingga profesional. Nah ini mudah-mudahan karena tidak di satu tangan, ada pengawasan yang berbeda, dan kita dorong ada pengawasan secara eksternal, mudah-mudahan juga prosesnya bisa akuntabel. Cuma jadi namanya aja jaksa, tapi jaksa itu pun sebenarnya beragam. Ada ya. Penugasannya berbeda-beda ya. Kemudian atasannya juga beda-beda. Sekalipun semua berujung kepada Jaksa Agung ya, dan jaksa adalah satu. Kemudian sekarang kita dorong juga ada pengawasan dari DPR, dari masyarakat ya. Ada di RUU Perampasan Aset itu sudah diatur. Mungkin ada yang perlu Bapak sampaikan kepada publik untuk bisa meyakinkan bahwa RUU Perampasan Aset ini menjadi hal yang penting, Pak. Ya, jadi RUU ini sangat penting dan mendesak. Ya. Pertama, karena cukup banyak hasil tindak pidana yang berdasarkan hasil penelusuran PPATK ya, aset tersebut terkait dengan tindak pidana, tapi ada kesulitan ya untuk merampas aset tersebut secara conviction melalui pemidanaan orangnya sekalian. Karena itu opsi usulan agar kita memiliki mekanisme yang lain ya, berupa perampasan aset secara conviction, itu merupakan pilihan yang harus didorong. Kemudian kedua, kita sudah meratifikasi konvensi PBB tentang melawan korupsi, United Nations Convention Against Corruption ya. Dan artikel 54 konvensi tersebut mendorong setiap negara juga harus punya mekanisme yang luas ya, untuk memungkinkan aset hasil kejahatan itu bisa dirampas ya. Kemudian memulihkan kerugian tidak hanya negara, tapi juga orang-orang yang dirugikan atau yang menjadi korban dari kejahatan yang terjadi. Dan dukungan, dorongan dari masyarakat saya kira sangat penting ya. Ya, jadi
harapannya itu melalui rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak hanya komitmen Indonesia terhadap konvensi UNCIC, tapi sebenarnya diharapkan adalah kehadiran negara untuk bisa mengembalikan aset bagi pihak yang dirugikan, baik negara itu sendiri maupun masyarakat. Terima kasih Pak Fitri atas bincang-bincangnya hari ini. Cukup banyak yang sudah kita gali, tapi masih banyak banget yang mesti ditanyakan, diklarifikasi, karena mungkin masih baru, sehingga kita masih butuh banyak nih, apa sih sebenarnya rancangan undang-undang perampasan aset. Dan doa saya, doa teman-teman kami semua Indonesia, rancangan undang-undang ini bisa segera disahkan. Amin. Sehingga kehadiran negara bisa dirasakan, Pak. Amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya hari ini.